Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor, channel yang menceritakan kisah-kisah mistis atau kisah-kisah horor. Kita langsung ke ceritanya. Cerita ini yang berjudul Misteri Istri Pak Dawi. Ternyata desa-desus kalau Pak Dewi Setres itu bukan cuma gosip. Kemarin saya lewat jalan depan rumahnya, kebetulan dia juga sedang jalan-jalan di halaman rumahnya itu. Saya lihat sendiri Pak Dewi seperti orang lagi ngobrol, padahal sendirian loh. Loh, Mbak Dina baru tahu? Kalau saya dari dulu udah curiga, katanya sih dia jadi begitu karena ditinggal mati istrinya. Hus, kalian jangan ngomong sembarangan. Biar kata stres, Pak Dewi itu duda kaya. Kalau seandainya saya janda, saya mau-mau aja jadi istri dia, asal bisa shopping tiap hari. Celetuk Minah yang diakhiri gilak tawa. Dina dan Marni hanya tersenyum paksa mendengar omongan Minah. Saat itu mereka bertiga sedang belanja sayur di warung. Selesai belanja yang dibutuhkan, Dina berjalan pulang ke rumahnya. Parman sang suami sudah menunggunya di rumah. Ia kesal karena Dina pergi ke warung cukup lama, sedangkan dia harus cepat-cepat sarapan karena sebentar lagi akan berangkat kerja. Lama banget sih. Bentar lagi abang harus kerja ini. Maaf, soalnya tadi Marni sama Minah ngomongin soal Pak Dewi. Aku malah kebawa, kilah Dina. Katanya Pak Dewi jadi stres karena ditinggal sama istrinya. Benar gak bang? Udahlah, ngapain sih kepoin hidup orang? Urus saja hidup kita sendiri. Lagian kan abang ada kerjaan di rumah Pak Dewi, gak usah ikut-ikutan orang lain menggosip kehidupan Pak Dewi. Biarlah orang-orang ngomongin dia, kita mah jangan. Hardik Parman, udah sana buatin sarapan keburu siang. Mendengar perkataan suaminya, Dina mencibir sambil berlalu pergi ke dapur. Seperti perkataannya, selesai sarapan Parman langsung pergi. Parman adalah seorang tukang. Beberapa hari lalu dia dapat pekerjaan di rumah Pak Dewi. Katanya Pak Dewi akan membuat taman buatan di halaman belakang rumahnya, dan proyek itu dipercayakan kepada Parman. Sebelum ke rumah Pak Dewi, Parman mengajak saudaranya bernama Jumin. Berhubung saat itu Jumin sedang nganggur, Parman juga merasa membutuhkan bantuan agar pekerjaannya nanti lebih ringan dan cepat selesai. Di perjalanan menuju rumah Pak Dewi, Jumin berbincang-bincang dengan Parman. Katanya Pak Dewi itu stres ya? Apa nanti kita bakal dibayar? Jangan termakan omongan orang. Orang itu di rumahnya banyak yang kerja kok. Ada pembantu, supir, tukang kebun. Kalau mereka nggak dibayar, mana mau mereka kerja di sana? Iya juga ya, kata Jumin dengan ekspresi menyadari kalau pertanyaannya itu pertanyaan bodoh. Sesampainya di tempat tujuan, Parman menekan sebuah tombol yang bertuliskan bel di tiang gerbang yang terlihat kokoh dan tinggi. Selang beberapa detik terdengar suara dari sebuah alat yang terpasang di samping bel. Siapa? Begitulah bunyi alat tersebut. Saya Parman, tukang yang disuruh Pak Dewi, jawab Parman. Beberapa detik kemudian, gerbang pagar tersebut terbuka dengan sendirinya. Jumin yang harus saja melihat hal tersebut terlihat takjub. Pagarnya orang kaya, canggih ya man? Namanya juga orang kaya, sahut Parman. Setelah melewati gerbang, Parman dan Jumin harus menyusuri jalan beralas paping blok sepanjang 100 meter untuk sampai ke depan pintu rumah Pak Dewi. Halaman rumah Pak Dewi memang sangat luas. Halaman ini dipenuhi patung-patung di setiap penjurunya, bukan patung binatang atau manusia. Patung yang ada di halaman rumah Pak Dewi memiliki wujud aneh, dari mulai patung leak, makhluk buto ijo, ular berkepala 3, dan masih banyak yang lainnya. Selera orang kaya aneh ya. Masa patung seram kayak gitu dipajang? Ucap Jumin setengah berbisik saat dirinya dan Parman sudah berada di depan pintu, menunggu seseorang keluar dari dalam. Jangan banyak ngomong,
kita kesini buat kerja. Tidak beberapa lama seorang wanita berusia sekitar 25 tahun keluar dari rumah. Parman dan Jumin diantarnya ke halaman belakang. Masnya tunggu di sini, saya panggilin dulu Pak Dawinya, ucap wanita tersebut. Iya, silakan. Tidak sampai 1 menit datang seorang pria hampir setengah abad, berkepala bulat dengan kumis tumbuh lebat di wajahnya, menghampiri Jumin dan Parman. Mas Parman, ucapnya dengan nada halus. Pagi Pak. Sapa Parman. Kedua tukang itu bersalaman dengan Pak Dawi. Akhirnya datang juga. Kemarin-kemarin katanya Mas Parman sibuk ya? Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang proyek yang lain sudah selesai semua. Karena itu saya langsung ke sini. Jelas Parman. Setelah berbincang sebentar, Parman dan Jumin diajak berkeliling di halaman belakang. Berbeda dengan halaman depan. Halaman belakang luasnya hanya sekitar 10 kali 20 meter persegi. Jadi gini mas, saya mau bikin taman, konsepnya hutan mini gitulah, kata Pak Dawi menerangkan. Sedangkan Parman mengangguk-anggukan kepala menanggapinya. Rencananya di sini mau dijadikan kolam renang. Pak Dawi menunjuk lahan pojok kanan rumahnya. Istri saya suka berenang, ungkap Pak Dawi yang membuat Jumin berkata aneh. Untungnya Parman segera mengalihkan. Wah, bagus itu Pak. Cocok kalau dijadikan kolam renang. Parman berkata dengan nada tak enak hati, takut perkataan kerabatnya itu menyinggung si duda kaya tersebut. Namun sepertinya Pak Dawi tidak begitu mempermasalahkan perkataan Jumin. Dia melanjutkan obrolan soal desain tamannya itu. Sekarang saya tinggal dulu, Mas Parman, Mas Jumin. Kalau ada yang diperlukan, bilang saja sama asisten saya. Nanti dia yang urus, kata Pak Dawi setelah mencapai kesimpulan desain tamannya. Parman mengangguk mengiyakannya. Kemudian Pak Dawi masuk ke dalam rumahnya meninggalkan mereka berdua. Min, bikin masalah aja. Nyari kerjaan susah loh. Kalau Pak Dawi kesinggung, gimana kerjaan kita? Ujar Parman dengan nada kesal. Aku gak sengaja man. Sumpah tadi refleks aja keluar dari mulutku, kilah Jumin membela diri. Jumin dan Parman mulai bekerja. Pekerjaan dimulai dengan menggali untuk membuat kolam renang. Mereka menggali dengan alat manual berhubung kolam yang dibuat juga tidak terlalu besar. Menurut Pak Dawi, kolam itu nantinya dikhususkan hanya untuk istrinya saja. Jumin dan Parman larut dalam pekerjaan. Mereka sibuk mengerjakan bagian masing-masing sampai seseorang perempuan memanggil mereka. Mas, ngopi dulu, istirahat dulu, ujar wanita tersebut yang diiyakan oleh Parman dan Jumin. Parman dan Jumin menghentikan aktivitasnya dan segera menghampiri wanita yang kurang lebih berumur 40 tahun itu. Penampilannya yang sederhana menggambarkan kalau wanita tersebut adalah seorang pembantu. Monggo dimakan cemilannya, kata si pembantu sebelum dia kembali masuk ke dalam rumah. Nyungguhin orang kerja pakai nampah ayaman bumbu, kayak zaman Majapahit aja. Jumin yang mulutnya memang gak bisa diam mengomentari tempat cemilan yang disajikan. Ada 2 nampah yang disuguhkan, mungkin maksudnya agar 1 orang 1 nampah. Nampah itu masing-masing berisi 1 gelas kopi hitam, 2 mangkuk nasi ketan hitam dan putih, sampai telur rebus juga ada. Sisanya makan biasa yang banyak ditemukan di warung atau pasar. Parman sudah puluhan atau bahkan ratusan kali kerja jadi buruh tukang, tapi baru kali ini ia disuguhi makanan yang agak berbeda dari biasanya. Ia sempat merasa heran, namun pada akhirnya tetap dimakan. Sudah menjadi kebiasaannya, sebelum makan Parman selalu membaca doa. Parman juga makan hanya secukupnya saja. Lain dengan Jumin yang sedari tadi begitu lahap memakan makan tersebut. Makanannya enak banget man. Aku belum pernah ngerasain makanan seenak ini, ucap Jumin yang terlihat rakus seperti tidak makan beberapa hari. Parman yang mendengar perkataan Jumin merasa aneh karena baginya makanan itu terasa biasa saja.
Jangan makan banyak-banyak, Min. Nanti malah ngantuk. Ujar Parman mengingatkan. Sampai di sini dulu cerita horor kali ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan tunggu cerita-cerita selanjutnya atau part selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.